As-Somhan, nama pondoknya Nyai Somhan, pendirinya warung gawa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Kepada yang terhormat, yang kami taati, pembina pengasuh Pondok Pesantren Putri As-Solhah, kepada segenap Dewan Guru MTS dan MA As-Solhah, yang saya hormati Ustadz Sofih Abdul Latif, yang saya hormati Kiai Soleh, yang saya hormati segenap ibu guru yang cantik-cantik, yang saya cintai istri saya sendiri, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Di antara sekian banyak wanita yang ada di sini, hanya istri saya saja yang paling cantik. Semuanya cantik, semuanya. Bu Ismi juga cantik. Ini apa lagi? Bu April cantik semua. Bu Antetes masya Allah. Bu Ana masya Allah. Apalagi Bu Ilma masya Allah. Tapi semua tapi masih lebih cantik istri menurut saya. Dek, karena kamu telah TikTok hatiku. Karena kamu polisi ya, tak tahu. Karena kamu telah memborgol hatiku. Dan saya mau apa bedanya Mahfud MD sama kamu? Kalau Mahfud MD telah memenjarakan diriku, kalau kamu telah memenjarakan cintaku, kayak kamu guru matematika ya, Pak tahu? Karena kamu telah membingungkan dirimu. Peringatan Maulid Nabi pada siang hari ini
mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah sudah mengampuni segala dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, diberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan jasmani kita, disembuhkan segala penyakit kita, dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad yang kita peringati hari kelahirannya pada siang hari ini adalah seorang nabi yang mempunyai nama besar, mempunyai sejarah besar karena dididik dan dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, sehingga pantas dan memang seharusnya bagi kita umatnya untuk membesarkan beliau, termasuk membesarkan hari kelahirannya dengan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang kita peringati hari ini kelahirannya adalah Nabi yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung, yang wajib untuk kita teladan. Keagungan akhlak Kanjeng Nabi ini disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la'ala, sungguh berada di atas, khuluqin 'azim, akhlak yang agung. Kalau di antara kita ada orang berakhlak baik, paling yang menyaksikan sesama manusia, paling yang menyaksikan temannya sendiri itu akhlaknya baik, paling yang menyaksikan saudaranya sendiri, paling yang menyaksikan keluarganya sendiri. Tapi khusus Nabi Muhammad, keagungan akhlak beliau langsung disampaikan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang oleh karenanya setiap kita menyebut nama beliau, setiap kita mengingat sejarah beliau, membaca maulid nabinya, maka wajib bagi kita untuk menanamkan dalam hati kita perasaan takrim wa ta'zim wal mahabbah, perasaan penuh dengan penghormatan, dengan pengagungan, dan dengan penuh cinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh ketika kita menyebut namanya dalam hati kita tidak ada perasaan apa-apa. Kalau kita mengaku cinta pada Kanjeng Nabi, harus dalam hati kita ada perasaan cinta, perasaan mahabbah, perasaan penghormatan, perasaan pengagungan. Sama kalau seperti sampean cinta pada seseorang, kalau disebut jenenge tok wis seneng, disebut jenenge gendakane wis seneng, koyo bergetar kayak ada apa gitu. Padahal hanya disebut namanya saja, belum ketemu orangnya. Apalagi kalau kita mengaku cinta pada Kanjeng Nabi. Kalau cinta nang gendaan udah disebut jenenge tok wis bingung. Ya harus disebut jenenge gendaan tok wis bingung dan duduk. Loh, ini ada orang disebut namanya Kanjeng Nabi kok tidak ada bergetar sama sekali, tidak ada cintanya berarti. Makanya hari ini saya mengingatkan agar setiap kita menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, penuhilah hati kita dengan perasaan ta'zim wa takrim wal mahabbah. Karena banyak sekarang ini maca sholawat tapi ambil uraan, masalah alai maca sholawat kepada Kanjeng Nabi kok tidak ada penghormatan sama sekali. Makanya ketika membaca sholawat harus dengan rasa hormat, rasa mahabbah, rasa ta'zim. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita memuliakan Kanjeng Nabi, hati kita dipenuhi perasaan cinta, perasaan mahabbah, maka yang kedua adalah kita berusaha untuk mencontoh, meneladani apa yang sudah pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita mengaku cinta pada Kanjeng Nabi, setiap apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi lakukan, setiap apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi jangan dilakukan. Dan semua yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu pada hakikatnya
untuk kebaikan kita semua, baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Saya ambil contoh, misalkan sampean, saya masih lihat banyak ketika makan minum sambil berdiri. Ini gak nyontoh Kanjeng Nabi, karena kata Kanjeng Nabi tidak boleh, la tasrabanna ahadukum qaiman, jangan sekali-kali kalian itu minum dalam keadaan berdiri. Tidak boleh sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap minum, setiap makan, apalagi pasti duduk dulu. Loh, kenapa? Bukan hanya sekedar oh kalau saya minum berdiri, saya niru Kanjeng Nabi, nanti saya masuk surga. Itu pasti nanti di akhirat. Tapi bukan hanya di akhirat manfaatnya, ternyata juga ada manfaatnya di dunia. Apa manfaatnya? Sama bisa dengan mudah mencari manfaat. Sekarang ilmu sudah modern deh, bisa dengan mudah dicari di Google. Kenapa minum harus duduk? Ternyata saya kasih bocoran, nanti sampai bisa lihat sendiri di internet dengan mudah. Ini karena di SOP itu memang harus duduk ketika makan, ketika minum. Ternyata di dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan organ yang sangat vital, namanya ginjal, batu ginjal. Di batu ginjal ini ada yang disebut dengan sphincter. Itu semacam saringan yang kalau kita duduk, saringan di atas ginjal ini buka kayak gini, otomatis saringannya itu, sehingga air yang kita minum itu masuk meresap ke dalam ginjal, sehingga ginjal kita ini senantiasa dalam keadaan basah. Tapi kalau kita berdiri, ini otomatis mari buka ya, ngadeg, nutup, sehingga air yang kita minum ini tidak meresap ke dalam pori-pori ginjal, tapi langsung masuk ke dalam kandung kemih, ke dalam saluran kencing, sehingga ginjal kita kalau kita sering minum dengan berdiri, jarang dalam keadaan basah. Itu yang menyebabkan sakit gagal ginjal diantaranya. Loh, Kanjeng Nabi saking sayangnya kepada umatnya, sampai urusan minum diperhatikan. Kenapa Kanjeng Nabi mencontohkan seperti itu? Saking sayangnya kepada umatnya, tidak mau umatnya ini sakit, terganggu ginjalnya, termasuk turu miring, Kanjeng Nabi miring ke kanan. Itu semuanya ada manfaatnya, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Termasuk apa itu tadi Mbina menyampaikan apa nutup aurat. Loh, ini kalau sing sakjane sing paling bener itu wong wedok itu kalau menurut Mazhab Syafi'i itu gawe cadar. Sing paling bener, gak gawe cadar ya bener, gak salah. Gak ono sing nyalahno. Sing salah sing gak jilbaban ditampilno nang Facebook, ditampilno nang TikTok, ditampilno nang story WA. Kemarin liburan tak delok akeh si anjing pamer auratnya, ono arek MTS siapa jenenge dik lali ya, kelas piro iku gak jilbaban, iku sing keliru. Di Facebook tak delok, saya liburan kemarin lihat lagi asolha tak simpen gak jilbaban. Di TikTok sing TikTok ono Titi Wijayanti, ojo rek ya. Itu tidak benar ya. Jadi sajane yang paling, kenapa kok wanita itu harus sampai segitunya? Kan panas Pak, mosok jilbaban dong, mosok cadaran, panas. Ini tidak enak, sumu. Memang sebenarnya koyok-koyok tidak enak, tapi pada hakikatnya manfaatnya untuk manusia sendiri deh. Kalau wanita semuanya pakai cadar, sebenarnya itu untuk melindungi wanita dari kemungkinan suaminya tertarik dengan wanita lain. Loh, banyak sekarang wong selingkuh seneng nang wedok yang mergo kadang ketemu dengan perempuan di tengah jalan, wong wedoke mesem, eling nang wajah wong wedok, lali nang wajahe bojone dhewe. Loh, coba kalau semuanya ini wanita ini pakai jilbab nutup aurat yang bagus, apalagi pakai cadar, ya gak ono yang hanya ada dalam pikiran dan bayangannya hanya istrinya yang paling cantik di dunia. Mergo dia tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang lain. Ya makanya sampean saya minta, sampean oleh Facebookan oleh, WA oleh, TikTok oleh, tapi pakai jilbab. Ojo koyok Suaibah, kalau wingenane ketemu aku kok
Karang Sentul goncengan telu, sing siji lanang sing wedok loro suai bano kuping embong. Ana telur dina. Ana lanangi. Lanange tak tututi menggok nang daerah Gersian. Kono suka yo. Sampai nang pinggir embong. Kadet wong lanang sepeda motoran goncengan wong wedok loro. Ya sampai kayak mari dulu. Nah ini sekedar mengingatkan biar maulid yang kita peringati ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi mulai sekarang tanamkan pada diri kita masing-masing bahwa setiap apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu pasti ada manfaatnya, bukan hanya di akhirat, kesuwen di akhirat, di dunia sudah ada manfaatnya. Kalau kita melanggar itu pasti ada mudorotnya. Sampai contoh kalau oleh gendaan, kalau si ono sing gendaan pasti ono mudorot. Itu yang membuat sampean sholatnya tidak khusyuk, pelajarannya tidak konsen, ono sing putus sekolah di tengah jalan, ono sampai yang dikeluarkan dari pondok, ono sing rapi sih taat kelas CMA, ono sing rapi kelas 2 MA, ono sing rapi tak bisa jok rapi sampai saat lulus sampai saat kuliah, terutama sing daerah Kejayan Ngidul iki golongannya wong rabian umur 16 wis dirapikno, umur 14 lho wong dirapikno, Radugo, Ketami, Masya Allah, Kepung, Pendero, ini golongannya ya Allah umur 13 lho orang rabi, orang biar anaknya Pak Haji Wahab itu umur 13, saya masih ingat MTS kelas biru biar itu kelas dulu gak salah, ada ilmu siapa namanya itu Radugong itu kelas 2 MTS loh wis dirapikno. Ya memang di sana tuh ada apa ya istilah itu monta alako ya alake, tapi ya ini ada api aja diterusno monta alako alake ini golongannya Kejayan Ngidul tak isa itu modern didik loh, warung dawa ngalor jadi golongannya modern, warung dawa ngalor, Bonagung modern, Kota Pasuruan modern, tapi tak terus ngalor golongannya Panggung Rejo podo aja deh Kejayan. Kalau dong ngalor terus ketan ya podo aja deh golongannya Radugong, golongannya itu Tegas podo golongannya Pak Tegon. Nah ini belum sampai sekolah saya tuntas karena tolakul ini validatur ala kulli muslimin dan muslimatin ya sampai kuliah seperti Mbak Ilma ini mulai biar tidak kesusu rapi ya, sekarang begitu menikah dapat jodoh yang soleh, anaknya punya madrasah, punya TPQ tidak kesusu rapi, padahal biar akeh sing jaluk tapi ditolak karena belum lulus ya, sampai sing kesusu itu biasa ya karena tidak bisa menahan hawa nafsu akhirnya kesusu rapi jauh di terus ya. Guys, ini pesan saya mudah-mudahan oleh barokah Maulid Nabi semuanya bisa tuntas sekolahnya di As-Solha. Sing teko MTS, ojo ucul, mari kelas 3 MTS melanjutkan ke MA As-Solha. Ojo melanjutkan nang Dokaton, kemunduran. Saya kepingin maju, melanjutkan nang Dalwa, maju, melanjutkan nang ini yang maju mana ya? Kawan Pak Pasuruan ya asal ada ini sing maju. Mari MTS kelas 9 aja tolak-tolak sing kalau ini angka sing muncul ono sing nang kono ojo re tambah ada api kok sampean langsung ke MA As-Solha sampean golek kepala sekolah kayak MA As-Solha ada ono saat ini. Iya coba kalau ada kepala sekolah yang baik hati dan jujur seperti saya ya. Maka dia tempat MTS ojo sampai muncul orang sing MTS gitu ya ojo sampai muncul langsung melanjutkan ke MA As-Solha ya. Guys itu ya saya umumkan ini prestasi alhamdulillah dari Pak Yai sudah mengumumkan kita pernah berprestasi meraih juara 2 KSN Ekonomi Nur Fatimah, tepuk tangan dong Nur Fatimah. Juara berapa
juara 2 KSN Ekonomi Lita Dini Laila. Loh, ini masih wong desa tapi berprestasi. Nur Fatimah ini tembero desa tapi berprestasi, lebih baik timbangane kota tapi gak berprestasi. Lita Dini ya termasuk wong desa, wong Candi tapi berprestasi. KSM juara 2 biologi Sakira Iwanda Mardika. Nah, tangan dong. Mana ruangnya? Ada. Patebon desa tapi berprestasi. Juara harapan 2 KSM Matematika Mufia Fuaida. Mana rumahnya? Kejayan. Bajangan warung doang ngalor tapi ngetan bodoh ambek golongane. Juara harapan 2 KSM Ekonomi Nur Fatimah lagi. Nah ini kebanggaan ini, juara 2 KSM Ekonomi. Tepuk tangan untuk Nur Fatimah. Ya mau ya, senang deh bila boleh berprestasi seperti ini ya. Tolong yang lain semuanya harus ikut berprestasi. Dan alhamdulillah kemarin kita ikut lomba hari santri, kita juara pidato lomba daiyah se-kabupaten, juara 1 Nafsul Mutmainnah. Juara 1 dan Nafsul dapat beasiswa tahfidz di Semarang. Insya Allah minggu depan berangkat tahfidz ke Semarang. Terus kita juga ikut lomba apa? Ini lomba qasidah ya. Qasidah ikut juga. Tinggal nunggu pengumuman. Lomba apalagi poster. Ya, lomba poster ikut juga. Lomba bercerita juga ikut juga. Jessica sama siapa? Sania. Terus ada lagi lomba lomba karya ilmiah. Kita juga ikut dalam rangka hari santri. Ya, minta doanya moga-moga oleh barokah peringatan Maulid semuanya bisa berprestasi. Amin Allahumma. Jadi terakhir saya berpesan kepada sampean semua, terutama yang anak pondok biasanya kayak balik atau ke pondok ini sih terpengaruh ambil suasana go omah ini. Go omah mungkin turun tutup HP-ane, turun tutup dolene, terpengaruh. Biasanya tiap hari mulutan ngene iki ono ae sing sembunyi-sembunyi bawa HP, ojo pasti ketahuan ya. Jangan, HP itu sing bakal merusak sampean. Saya masih ingat waktu dulu ada anak laki-laki yang ketangkep di sini, arek cilik itu loh, arek ternyata anak pondok besok. Nah, waktu itu saya bawa ke polisi kan, dijemput sama Gusnya, sama Gus besok sana itu dipukuli, dikepelin, dipukuli. Terus pesan ke saya, memang Kiai Subatar sebelum wafat itu pesan ke santrinya, besok santri ki bakal dirusak ambil HP, rusaknya santri mergo HP. Ternyata sekarang terbukti rusaknya santri ini mergo HP. Makanya hati-hati, tak iso sampean ke omahku ojo gawe HP. Tak kate gawe HP, izin ke orang tua, pinjam ke orang tua ya. Sehingga kalau di pondok tak eling-elingen HP mana ya. Ini pesan saya, mudah-mudahan santri As-Solha semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Pondok As-Solha dijadikan ma'hadan thayyiban, ma'hadan sholihan, ma'hadan mubarakan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.